sebelum pengangkatan itu, detik-detik sebelum pengangkatan itu kan saya di bumi kan, peristiwa ini di bumi. Saya lagi jalan di bumi. Nah, terus saya lihat sebelum pengangkatan itu manusia itu tiba-tiba itu nge-freeze semuanya, diam, nggak bergerak. Oke, kenapa tuh? Nah, manusianya nge-freeze, diam, nggak bergerak, kayaknya kayak film itu di pause, nggak bergerak semuanya. Cuma saya aja yang bergerak karena kan saya tokoh utamanya di mimpi itu kan. Terus? Nah, jadi saya perhatikan loh, ini manusia kok semuanya nggak bergerak kayak patung gitu kan. Terus setelah beberapa saat kemudian mereka itu mulai bergerak. Tapi ada yang aneh, bentuk rupa mereka itu jadi kayak setan. Maksudnya itu kan tadi kita nanya Mas Nafiri terakhir ketemu Yesus kapan mimpi katanya. Jadi kita dari tadi nungguin mana Yesusnya gitu. Ya ini lewat mimpi. Oh, lewat mimpi. Terus itu Nafiri, terakhir tuh katanya Yesus turun sebelum pemilu apa sesudah pemilu? Pemilihan presiden. Sesudah Pilpres ya. Iya. Kira-kira Yesus kalau datang ke Indonesia milih siapa calon presiden itu Mas Nafiri? Kira-kira nih. Prabowo sudah ditetapkan Prabowo. Emang lu pikir dia warga negara Indonesia punya hak pilih? Ya mungkin Bang Handi menganjurkan para pengikutnya Oh gitu. Prabowo gitu. Ini mimpi saya Prabowo 2 tahun yang Udah lalu. jangan ke situ. Tahun Iya. 2000 berapa? Turun 2025. 2025 di Indonesia apa di mana? Seluruh dunia pengangkatan. Enggak, turunnya nanti di daerah mana? Maksudnya bukan turun menampakkan diri, tapi turun menjemput Hmm. umat manusia yang percaya kepadanya dalam bentuk roh. Oh. Jadi mata kasat ini nggak bisa lihat, tapi mata rohani, mata roh itu yang bisa lihat. Langsung ketemu di udara, semuanya ngumpul. Ada semacam meeting gitu ya, meeting kerohanian ya. Ya, itu perkawinan anak domba di surga. Kawinnya sama siapa? Istilah. Istilah perkawinan. Loh, terus yang dikawini istilahnya siapa? Yesus mempelai pria, umat manusia mempelai wanita, seperti diterangkan di Matius 24, 25, 26. Kalau acara perkawinan anak domba Allah itu ada acara makan-makan nggak sih? Ada, mejanya tuh panjang, besar. Sistemnya itu makannya itu pas Surga. langsung porsi-porsian gitu. Sudah tersedia di atas meja. Kanan. Tinggal makan. Bukan prasmanan berarti ya. Oke. Seperti ditulis di kitab Wahyu. Nah, ini ada mimpi kedua lagi nih. Ya coba. Nah, mimpi yang kedua ini itu sebelum pengangkatan itu, detik-detik sebelum pengangkatan itu kan saya di bumi kan, peristiwa ini di bumi. Saya lagi jalan di bumi. Nah, terus saya lihat sebelum pengangkatan itu manusia itu tiba-tiba itu nge-freeze semuanya, diam, nggak bergerak. Oke, kenapa tuh? Nah, manusianya nge-freeze, diam, nggak bergerak, kayaknya kayak film itu di pause, nggak bergerak semuanya. Cuma saya aja yang bergerak karena kan saya tokoh utamanya di mimpi itu kan. Terus? Nah, jadi saya perhatikan loh, ini manusia kok semuanya nggak bergerak kayak patung gitu kan. Terus setelah beberapa saat kemudian mereka itu mulai bergerak, tapi ada yang aneh, bentuk rupa mereka itu jadi kayak setan. Oh, maksudnya jelek gitu ya? Iya, kayak zombie. Oke.
setelah ngeprisnya itu selesai, mereka tuh kayak zombie bentuk rupanya itu. Terus setelah itu orang-orang Kristen diangkat ke surga, terus bumi kacau. Bumi kacau. Lah waktu Jadi itu orang, Mas Nafiri, orang yang kayak zombie ini langsung jahat. nah Mas Nafiri waktu itu ikut ke atas langit, ke atas surga atau tetap di bumi? Tetap di bumi. Saya malah disuruh menobatkan yang orang-orang yang udah tersesat, dirasuki roh-roh zombie, roh-roh jin, roh-roh Wih, tugasmu berat itu Nabiri. Berat. makanya itu, masa saya ditinggal suruh nasehatin mereka, terus mereka itu malah kelakuannya kayak liar, kayak nggak bisa diatur, galak gitu. Aduh, repot Ya. juga ini. Iya iya repot, Berat itu. berat. Kayak anak kecil yang merengek-rengek, nangis minta anu, tapi kita harus tetap baik. Tapi kamu sanggup nggak tuh melaksanakan tugas kamu tuh? Sebenarnya sih nggak sanggup. Minta bantuan sama Luga. Gitu. Masalahnya saya nggak tahu Luga itu ikut terangkat apa ditinggal. Loh, bukannya Luga sudah sering ke surga katanya kan? Itu lihat Tuhan lagi naik troli itu katanya. Udah bolak-balik dia Nabiri. Iya, cuma waktu pengangkatan nanti saya nggak tahu dia ikut terangkat apa ditinggal di bumi. Cek, Kamu Mas Nafiri ini kok sering mimpi kayak gitu ya? Maksudnya menakutkan loh mimpi kayak gitu. Apa Mas Nafiri sering tidur ya? sampai bulu ketek saya merinding loh. Iya. Dia nggak tahu juga mimpinya ada tiba-tiba seperti itu ya. Jadi saya kasih tahu buat peringatan. Itu mimpi kalau di Islam, Mas Nafiri, mimpi yang bisa bermakna itu mimpinya kalau tidur malam. Itu malam apa siang apa pagi tidurnya? Ya malam, kalau siang jarang mimpi. Oh, dan kalau di Islam itu syaratnya mimpi yang bener-bener bukan syarat ya, sebagian dari keutamaan orang yang bermimpi bener itu mimpi dalam keadaan suci. Waktu itu Mas Nafiri keadaan suci apa najis? Ya suci, tiap malam saya baca Alkitab. Maksudnya bukan suci pembacaannya, tubuhnya. Mas Nafiri makan babi nggak? Ya makan. Oh jelas, berarti yang datang setan itu bukan Yesus. Loh, kok bisa emang babi ada setannya? Ya enggak sih. Jadi terakhir mimpi lu itu ya bahwa nanti pengangkatan gitu ya. Siapa-siapa sih yang diangkat itu? Dipilih-pilih orangnya apa gimana Nabiri? Dipilih-pilih yang masuk kriteria. Kira-kira Sambo itu masuk kriteria nggak tuh? Nah, itu kalau dia bertobat bisa masuk. Oh iya. Tapi kalau dia nggak bertobat ya dicuci lagi di bumi. Wush. Bagaimana caranya? Ya ibarat baju ya, kalau belum bersih ya dicuci lagi, diproses. Oh, Gitu. diselesaikan di mahkamah kuburan apa? Gimana? Lewat ujian di bumi. Oh, di bumi. Iya. Kalau- Lewat pencobaan. Kalau Mas Nafiri, kan Yesus pernah bilang kan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Waktu di mimpi itu yang terpilih banyak apa sedikit? Nah, itu saya enggak tahu. Yang saya lihat itu yang di sekitar saya aja. Kan mimpinya terbatas. Jangkauan penglihatannya, view-nya itu. Tapi kalau di kitab Wahyu, di kitab kitab Wahyu, kitab ayat pasal ke-6 itu diterangkan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya di surga. Itu surga menurut Wahyu kan nggak luas. Berapa kilometer sih itu? Muat nggak tuh? Itu kota sucinya untuk orang-orang VIP. Oh, terbagi dua, Ustaz. Ada VIP terbatas, orang masuk, Ustaz. Khusus VIP lah. Kalau orang Islam Mas Nafiri, orang Islam itu seumur hidup dia berbuat baik, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Masa langsung masuk neraka gitu, Mas Nafiri? Dia masuk.
Dulu nih, ini surga ada VIP, orang-orang seperti apa yang VIP itu, yang masuk di VIP? Nah, yang level imannya tinggi seperti Abraham, Oh, ya, ya. Henokh, Kalau Paulus di mana Paulus? nah, VIP juga itu. Wih, VIP VIP semua. dulu ini VIP di nerakanya atau di surganya Paulus ini? Ya di surga, Paulus man nggak ada di neraka. Nah, kalau yang di neraka kayak siapa biasanya? Tentara Judas, Romawi Judas. kali. Iya, Judas. tapi ya. Tentara Romawi kali yang bunuh Yesus. Gimana? Di mana itu dia? Yudas, Pilatus, Hmm. Herodes. Hmm. Tapi kalau Pilatus saya nggak tahu, soalnya dia cuci tangan waktu pengadilan itu sih. Oh, cuci tangan. Tapi kalau Herodes kan enggak. Hmm, hmm, hmm. Maksudnya cuci tangan? Dia enggak mau ikut ambil bagian dalam peristiwa penyalipan itu, penghukuman Yesus. Diserahkan Yesus ke orang-orang Yahudi. Lu adili aja sesuai hukum kalian. Saya enggak ikut campur. Oh gitu. Tragis ya matinya Tuhan ini ya. Kasihan loh kadang. Jadi surga yang kayak kotak itu untuk VIP gitu. Selebihnya surga biasa. Ya, taman, rumah-rumah padang yang luas. Jadi bedanya VIP surga sama surga biasa itu apa? Mau model rumahnya kah atau yang lain ngontrak ngekos misalnya mungkin ya? Apa gimana? Nah, kalau VIP itu orang-orang penting, ya kan? Rumahnya gede-gede. Itu modelnya model kerajaan, Oh. Ya, ya. Ada megah, mansion. Hmm. Kayak istana gitu ya. Ya, Beda kalau beda. yang iman biasa ya dapat rumah biasa-biasa juga. Ya, Kayak- ada artinya enggak? Ya. Gimana Ustaz? Ada bidadarinya enggak tuh, Mas Nafiri? Nggak ada bidadari, Loh, Jadi nggak ada pelayan. malaikat. Oh, malaikat pelayan Ustaz. ngapain Iya. itu? Di surga kan selama-lamanya nih Mas Nafiri. Itu ngapain kalau orang Kristen di surga itu? Dia menikmati kehidupan yang lebih baik daripada bumi Itu. dan memuji Tuhan. Oh, masih ada pemujian. Iya. Oh. Jam-jam berapa tuh biasanya ada puja-puji di situ? Nah, pertanyaannya kenapa manusia di surga masih memuji Tuhan? Karena manusianya berterima kasih telah dimasukkan ke surga. Makanya Oh. mereka memuji Tuhan. Gitu. Berapa kali sehari tuh? Ya, bebas Oh, minimal 3 bebas. kali. Kirain ada jam-jam tertentu ada bunyi lonceng. Ayo kumpul. Nggak ada gitu ya? Nah, bisa jadi ada nanti malaikat Hmm. yang kasih tahu. Misalnya kalau kau tidur nih, malaikat datang, Nafiri bangun. Waktunya memuji. Kalau lu nggak mau bangun gimana? Digaplok lu. Ya, kayak kita kalau mau ketemu pacar, masa kita nggak bangun? Pasti bangun kan? Oh, bangun Ustaz. Pasti Harus semangat. bangun Ustaz. Pasti semangat, nggak ada orang malas. Kalau orang malas tuh tinggalnya di neraka, nggak masuk seleksi surga orang malas. Oh gitu. Nah lokasinya antara yang VIP dengan yang biasa jauh nggak lokasinya? Nah, kalau yang orang biasa nggak bisa naik ke VIP, nggak ada akses. Oh gak ada akses, nggak bisa mampir-mampir, nengok-nengok gitu nggak bisa. berarti. Iya, tapi orang yang dari VIP bisa turun ke bawah, Oh, jalan-jalan. diskriminasi dong. Jadi VIP bisa main ke non VIP, kalau orang biasa nggak bisa masuk di situ ya. Iya, beda level. Beda level. Makanannya sama nggak tuh? Ya, sama sih. Oh cuma beda rumah aja kayak Iya. Beda Kalau pelayanan, beda Makanan pelayanan. tuh sama semua, nggak ada beda makanan.
Oh, berarti cuma anu Bang Andi, beda arsitek yang bangun aja. Iya, 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 iya. Nah itu kalau yang nggak VIP itu dikasih rumah sendiri-sendiri, apa kayak barak atau tinggal berkemah-kemah di padang rumput gitu? Gimana Nah, cara Piri? itu sesuai imannya di bumi. Kalau dia waktu di bumi itu rajin, dapat rumah yang bagus. Kalau dia itu kurang rajinnya, ya rumahnya ya kurang-kurang juga. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ngontrak sama VIP dia dikasih kontrakan. Nah, kalau yang kerajinannya itu kurang sekali, itu Nah, tinggalnya di barak-barak. oh di barak-barak. Nah, itu Iya. Mas Hafiz, kalau seumpamanya anu ya, seumur hidup dia itu punya gereja lalu gerejanya dijual itu. Itu berarti rumahnya dijual juga nanti di apa di surga gak punya rumah gitu. Nah, itu dihitung pahala, dia dapat pahala kalau gitu. Oh, jual gereja itu dapat pahala. Loh, gereja kok dijual itu ngapain? Pertanyaan saya makanya dengerin dulu. Dia itu seumur hidup bangun gereja dijual ke orang Islam, akhirnya jadi masjid. Itu kira-kira di surga itu apa juga dijual rumahnya sama Tuhan? Nah, kalau jual gereja itu, kok gerejanya dijual? Ngapain dijual? Itu ada kan di Klaten itu, di Klaten kemarin dari mualaf itu kan ada yang beli gerejanya dijual karena beberapa faktor lah, mungkin jarang ada yang bayar perpuluhan atau apa, saya tidak tahu. Nah itu nanti di surga gimana orang seperti itu, apakah rumahnya dijual juga atau gimana gitu loh. Ya, kalau Tuhan yang suruh dia jual gereja ya nggak masalah. Masa ada Tuhan nyuruh jual gereja, kan gereja itu tempat suci, gimana sih? Ya, kan banyak pertimbangan Tuhan itu. Apa salah satu pertimbangannya? Ya, kalau tanahnya tanah sengketa ya ngalah aja sudah, jual aja. Nah Kalau Piri tak- di, nah Piri kalau di surga itu ada nggak sih? Kan ada makan, berarti ada WC dong. Nggak ada. Waduh, makan doang nggak BAB. Kata Luga Tambunan kemarin, Ah. dia bilang kalau kita makan buah itu langsung makan intisarinya, Oh, langsung nyatu ke dalam tubuh, hilang. Kalau duren itu intisarinya di mana? Di kulitnya atau di bijinya atau gimana maksudnya sih? Gak paham ya. Di kulitnya, terus pas kita makan dagingnya itu langsung hilang di dalam tubuh gitu. Oh, Itu kata Luga. nggak ada WC berarti ya di surga ya? kata lu gak sih? Katanya di surga ada mobil, ada pom bensin. Bener nggak tuh menurut lu? Tapi kalau pom bensin kayaknya nggak perlu deh. Lah, terus bahan bakarnya mobil apa? Kan pakai magnet. Oh, Pakai magnet nanti. oh iya. Oh, mobil listrik. Iya, iya, iya. Iya. Kalau pakai pom bensin nanti kebakaran dong di surga. Kalau pom bensinnya meledak gimana? Iya juga ya, masuk akal juga. Jadi nggak ada Pertamina di sana ya? Iya juga. Ya. Masa surga kebakaran gara-gara pom bensin meledak? Nah, Ya, kan? Tuhan ngapain kalau sudah di surga ini sendiri? Kan ini orang-orang kan memuji Tuhan nih. Kalau Tuhannya ngapain di surga itu? Tuhannya mengontrol. Kontrol. Ngapain dikontrol? Ya, ngontrol kerja malaikat. Oh, gini gitu. Oh, kontrol pelayanan malaikat takut ada yang kurang gitu kepada orang-orang di surga gitu ya? Ya, dia jalan-jalan. Iya. Oh, ini ada yang bertanya ini di bawah. Kalau kayak Pak Bom Bom sama Agatha itu masuk surganya VIP nggak tuh? Nah, yang tahu itu cuma Tuhan. Saya ini nggak tahu. Kalau Mas Nafiri sendiri kira-kira masuk yang VIP apa enggak kira-kira? Saya ini kalau di surga itu saya itu mimpinya jadi wakil menteri. Bush. Menteri Wih. menteri apa ini? Akan banyak ada pertambangan, perhutanan apa? Menteri Pertamina. Pariwisata.
Boy, pariwisata. Ah. Oh, ada wisata-wisata juga kalau di sana berarti ya? Iya, bunga-bunga, air mancur, Wih. taman. Kan itu ngurus pariwisata itu kan. Ada mall nggak di sana? Ada mall. Ya ndak ada mall, buat apa jualan? Orang semuanya tinggal gratis, ambil ambil. Oh Ndak ya mau. juga ya, nggak ada mall itu. Itu Ada yang di- nanya di bawah. Mas Nafiri digaji nggak jadi menteri itu? Enggak. Oh, nggak ada gajinya. Kan Berarti semuanya udah gratis. Lantainya aja dari emas, ngapain lagi perlu cari duit, tinggal menguti lantai udah emas. lantainya emas. Ukuran lantai Iya, jadi enggak gaji. yang Ustaz, apa? dia kan wakil menteri. Ustaz, menterinya siapa? Nah, itu nggak dikasih tahu. Saya cuma wakil menteri pariwisata. Oh, Hmm. Apa bisa jadi Pak Bom Bom ya? Jadi menterinya ya? kan gini Nabiri, di Kristen ini kan ada Katolik, ada Protestan, ada Trinitas, ada Oneness, ada Unitarian, ada SSJ begitu. Ya, menurut kamu yang mana yang masuk VIP nih? Nah, itu imannya yang menentukan, bukan golongannya. Golongan apapun, kalau imannya bagus, masuk surga VIP gitu ya. Dia ibarat dari orang manapun, kalau kualitasnya bagus, kayak mutiara emas ya, masuk VIP. Nggak harus Kristen berarti ya. Kan Abraham bukan beragama Kristen, nggak pengikut Kristus kan. Jadi kan pokoknya imannya bagus, ya gitu ya. Di mute dulu itu ya bocah ya, kena anu ya. Wis, di mute dulu ya. Harus pengikut Kristus, yang bukan pengikut Kristus ya Nabiri, pengikut setan. Nabiri Beda di, tempat. di surga ada rokok nggak? Dah, koreknya tapi ngambil di neraka katanya Bang Andi. Gimana ceritanya kalau mau bakar? Enggak kan nggak ada api tuh di surga. Nah, kalau ngerokok gimana? Nggak ada api. Nggak ada rokok di surga, nanti polusi di surga kalau ada rokok, batu asap. Oh, nggak boleh ya? Kalau orang-orang di dunia Iya. ngerokok, nggak bisa ngerokok dong. Nah, merokok juga itu sebenarnya nggak boleh di dunia ini. Loh, tapi rata-rata yang punya saham besar itu orang Kristen semua yo di pabrik rokok lo. Kita aja pergi ke pom bensin nggak boleh merokok, harus matikan, apalagi ke surga. Dengar juga dia. Jadi pom bensin surganya nggak boleh ngerokok. Gini, Nabiri, kita kembali ke bumi dulu yuk. Itu Yesus waktu di bumi itu pekerjaan sehari-harinya apa sih, Nabiri? Itu kan sudah diterangkan di kitab Matius, Lukas, kitab 4 Injil kanonik tuh, membantu orang tuanya sampai usia Hmm. penginjilan dia. Maksudnya kan butuh ini nih, maaf ya Nabiri ya, dia kan juga butuh hidup, butuh uang saku gitu kan, belanja. Nah, pekerjaan sehari-harinya yang mendapatkan uang gitu loh buat kebutuhan hidup. Apa kira-kira? Bapaknya yang diketahui, bapaknya tukang kayu. Nah, kalau tukang kayu ya bisa jadi upahan kayu. Oh iya. Dapat duitnya dari usaha kayu. Kan anu Bang Andi, tukang kayu itu gajinya UMR memang di sana. Bapaknya yang nukang apa ya Yesus yang nukang? Nah, bapaknya Yesus bantu-bantu. Oh, disitulah dia mendapatkan upah. Ya, bapaknya yang dapat upah, Yesus nggak perlu duit. Oh, Kalau Ya, dia masa- mau, dia tinggal cari aja di kolam. kok di kolam? Ya kan, peristiwa Yesus kan waktu itu kan mau masuk bait suci, cuma minta dipungut pajak. Kata Yesus, pada Petrus pergi ke sungai mancing, nanti dapat duit dari mulut ikan. Nah kan, Oh, gampang aja kalau Yesus mau. Oh, nyuruh orang mancing dijual baru dapat upah gitu ya. Dapat duit di dalam Emang mulut waktu itu ada ikan. kolam pemancingan Di laut banyak ikan. di laut, Ustad, bukan di kolam, Ustad.
Oh, di laut. Oh, di... Bang Handi, izin Ustadz Wafi disapa dulu ini salam sejahtera. Iya. Oh iya, salam sejahtera. Selamat malam. Salam sejahtera. Mute-nya dibuka itu nih. Salam sejahtera. Nggak ada orangnya, Bang Rosid. Itu ling-ling. Nggak ada. Lanjut. Ustadz. Ling-ling. Ling-ling. Apa sudah ling-ling? Siapa tahu menjadi wakil menteri? Ling-ling? Nggak ada juga Ling-ling. Nah, sekarang saya gantian mau nanya. Dikit lagi. Itu Nabiri. Kan Matius 27 itu kan 52 lah. Di situ waktu Yesus bangkit kan ya Piri ya, bersama orang kudus gitu. Jadi orang-orang kudus itu kuburan terbuka, bangkit semua bersama Yesus gitu. Kau percaya nggak itu orang mati bisa bangkit jalan-jalan ke bumi? Kau percaya? Terus pada kemana itu orang-orang yang sudah bangkit? Ya hidup. Jadi Tuhan juga. Hidup seperti manusia biasa sampai mati lagi. Loh, kenapa nggak jadi Tuhan sama-sama mati terus? Kenapa Yesus doang yang jadi Tuhan? Nah, karena mereka dari bumi. Kalau Yesus bilang, aku dari surga, dari atas, tapi kalian dari bawah. Itu aku akan kembali ke rumah Bapa. Itu. Ya. Sekarang ini di surga Nabiri, sebelum bertanya ya, di surga sekarang ini Yesus itu masih berbentuk seperti di dunia atau udah berubah wujud? Ya, sekarang di surga Yesus itu sebagai raja. Enggak. Kamu kan sering mimpi lihat dia. Apakah dia masih anaknya Maria yang laki-laki itu atau sudah berubah? Kamu kan mimpi sering lihat dia. Itu dia kadang seperti raja, kadang menampilkan diri seperti pas zaman pakaian zaman dulu gitu. Kadang begini, kadang begitu. Memang kadang-kadang ente itu ya. Iya, sesuai maksud dan tujuan dan peruntukannya. Gitu. Oh, tapi itu masih anak Maria ya? Itu udah beda, enggak lagi. Oh, udah terpisah antara anak dan ibu. Di sana Maria nyembah Yesus. Wih, Masya Allah. gitu. Soalnya Ibu. Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa gitu. Di sebelah kanan. Berarti ada dua dong Tuhannya. Satu. Loh, katanya tadi di sebelah kanan Bapak. Yang sebelah kirinya siapa dong? Bapa. Sebelah kanannya Yesus, sebelah kirinya Bapak. Berarti ada Dua oknum. dua oknum. Berarti ada dua Tuhan. Tuhannya satu. Yang mana? Yang Bapak apa yang Yesus Tuhannya? Yesus. Oh, yang Bapak bukan Tuhan berarti. Bukan, itu sang sumber. Oh, bukan Tuhan. Berarti Yesusnya Tuhan, Bapak bukan Tuhan ya. Nah, Bapa itu sang sumber gitu. Tuhan bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Berarti ngapain kok di sebelah kanan Bapak itu? Kok bukan, maksudnya kok kayak Bapak itu lebih rendah gitu dari Yesus? Nah, karena Bapa tidak terlihat, jadi Yesus itulah perwujudan dari Bapa itu. Oh, gitu. Berarti Iya. padahal Yesus sering kan bilang, Bapakku yang di sorga, aku akan kembali kepada Bapakku yang di sorga. Berarti ada sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan ya, yaitu sang sumber Bapak gitu ya. Ya, aku keluar dari Bapa, kata Yesus. Aku keluar dari Bapa. Oh, berarti Bapak bisa mengeluarkan Tuhan, betul? Betul. Tapi Bapak bukan Tuhan, betul? Betul. Oke. Roh Kudusnya di mana tuh? Di sebelah mananya Bapak berarti kalau Roh Kudusnya? Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, hanya istilah bukan oknum ya? Bukan. Oh,
Oke, hanya istilah Bang Andi, bukan Sama seperti air itu basah. Nah itu Sifat-sifat. ya betul. baru Nah, tahu. yang memegang pemerintahan di surga itu yang paling berkuasa Bapak atau Yesus? Bapak, Oh Bapak. Berarti kalau Yesus mau berbuat sesuatu, izin dulu ke Bapak. nggak perlu. Loh kok nggak perlu orang Bapak yang berkuasa? Yesus tugasnya apa? Kan Bapak dan Yesus tuh terkoneksi di surga. Kayak kan ada gitu ya. Terkoneksi. Tapi Kayak Yesus pikiran dan tangan. Kalau pikiran mau ngambil gelas, maka tangan akan bergerak ke depan. Tapi kan Yesus itu punya fisik di surga. Bapak enggak. Iya, Bapak kan pikiran. Oh, jadi Bapak masuk ke dalam fisik Yesus. Ya, Oh. Jadi Yesus ini ada Bapak di dalam diri Yesus. Gitu. betul. Jadi kalau Yesus ini berpikir, Yesus berbapak, gitu ya? Ya, Kayak gitu tadi. Gitu. ya simpelnya gitu biar nggak ribet. Ya nggak ribet gitu. Laki-laki dong, Hah? laki-laki dong Tuhanmu. Iya. Nah masalahnya Kenapa? sekarang ini anaknya Maria yang asli kemana? Anak Maria yang asli. Yang pernah disusui di muka bumi itu loh Napiri. Kok hilang? Ya Yesus. Ya berarti ya, di surga itu masih anaknya Maria. Ya kalau mau dianggap gitu bisa, tapi jabatannya sudah bukan sebagai anak, Loh, sebagai lu raja. lu jangan misahin antara anak dan ibu loh. Nanti kamu nggak pakai VIP loh, apalagi wakil menteri. Iya, jabatannya udah bisa, itu kan status saja, tapi jabatannya udah beda. Statusnya bisa anak Maria, kalau mau dianggap. Tapi jabatannya sudah raja. Jadi kalau begitu Yesus nggak mengabdi sama ibunya dong. Tadinya ibunya merawat dia di bumi, ya kan bikinin makanan. Sampai di surga ibunya menyembah anaknya. Ini kebalik-balik kok bisa begitu ya? Kok kebalik-balik? Mestinya Yesus yang menyembah ibunya, maksudnya hormat sama ibunya. Kenapa kebalik ibunya yang menyembah anak? Nah, Yesus itu numpang rahim aja. Oh, numpang rahim. Itu. Numpang lewat. Numpang lewat, iya. Jadi Numpang nginap di rumah, terus keluar iya. lagi. 9 bulan lo numpang di dalam rahim. Iya. Ibarat orang. Dari orang raja nginap Mana di Ustaz, hotel. numpang lewat, Tad? Hotel. Kalau 9 bulan itu bukan numpang, itu kontrak namanya. Mana ada lagi istilah rahim, kontrak rahim gimana sih? Ini keluarga besarnya Luga ya, Napiri. Keluarga besarnya Luga. Masaha ya, Napiri. Karismatik ya Napiri ya. Ya, Pak Ustadz Naja nih ada-ada aja, masa ngontrak rahim baru dengar saya istilah. Masalah. Sama-sama ini daripada ya. numpang Sama-sama, numpang ini numpang rahim. sama-sama halunya lah, berhalusinasi lah kamu. Lanjutkan. Saya kok merasa jadi bego juga ya sekarang. Iya, kalau dilayani ya pasti juga kita ikut. Mending apa ya? Hati-hati nanti kita juga ikut stres. Udah saya turun dulu mau Ntar dulu makan. katanya mau nanya. Gimana Ustaz? Nah, Wabi, kepala panas apa enggak? Nih saya nanya di TikTok itu ada katanya kaum muslim yang boleh pelihara anjing, ada yang enggak boleh, bingung saya. Oh itu. Di Turki boleh pelihara anjing orang muslim, tapi di Indonesia kok enggak boleh gitu. Silakan jawab dulu Ustaz, kasih keterangan. Kayaknya boleh. Beda-beda. Gimana ini?
Boleh kok, boleh kok. Memelihara anjing boleh, tapi kalau muslim memelihara anjing itu syaratnya sangat ketat. Satu, harus pakai jarak. Dua, dia harus tinggal di luar rumah. Nggak boleh masuk dalam rumah karena najis begitu. Tujuannya apa? Demi untuk security. Tapi kalau di kota sih ya buat apa juga kalau di kota. Itu ya biasanya yang di desa-desa yang ada pertanian, perkebunan. Boleh, nggak dilarang Napiri, tapi syaratnya ketat. Gitu Napiri. Aduh. Ya oke lah kalau gitu. Mau makan dulu nanti lanjut lagi. Kepanasan berpikir ya, apa gimana? Ya yang lain lagi. Jadi monopoli nanti. Iya. Disambut tuh, ada yang baru masuk, Bes.